Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk mempersiapkan diri menjumpai 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Tentunya 10 hari terakhir merupakan hari-hari yang spesial yang dimana sangat diperhatikan oleh Nabi dan para sahabatnya. Oleh karenanya Nabi SAW berusaha untuk bisa iktikaf pada hari-hari tersebut, dan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk iktikaf bersama Nabi dan mencari Lailatul Qadar. Nabi SAW taharrau Lailatul Qadar fil ashrul awakhir. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir. Dan di antara kondisi terbaik untuk bisa menjalani Lailatul Qadar adalah kondisi iktikaf. Kondisi iktikaf. Bukan syarat seorang untuk meraih Lailatul Qadar harus iktikaf, bukan syarat. Tetapi yang dimaksud dengan mencari Lailatul Qadar adalah bertemu dengan malam tersebut dalam kondisi optimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kondisi paling sempurna seorang untuk menjalani Lailatul Qadar adalah dengan iktikaf. Oleh karenanya ini adalah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah Rasulullah SAW tidak sempat i'tikaf, ya, 10 hari terakhir, ya, maka Nabi mengqadha'nya di awal bulan Syawal, dan juga di akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Ramadan yang terakhir yang dijalani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sampai i'tikaf 20 hari, ya, 20 hari terakhir di bulan Ramadan. Dari sini kita insyaallah pada kesempatan kali ini sama-sama berusaha mempelajari lebih dalam tentang ahkamul i'tikaf, hukum-hukum yang berkaitan dengan i'tikaf, agar kita bisa menjalani i'tikaf sesuai dengan yang diharapkan. Karena tidak semua orang i'tikaf mereka i'tikaf dengan yang sesuai diharapkan, ya. Masih banyak hal-hal yang dilanggar, masih banyak hal-hal yang tidak bermanfaat dilakukan ketika i'tikaf, sehingga nuansa i'tikaf itu sendiri tidak diraih atau tidak didapatkan. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan perkataan Ibnu Qayyim tentang hakikat dari i'tikaf, ya. Beliau berkata, wa ruhuhu uquful qalbi 'ala Allah ta'ala wa jam'iyyatuhu 'alaihi wal khalwatu bihi wal inqita'u 'anil istighali bil khalqi wal istighalu bihi wahdahu subhanahu. Ruh daripada i'tikaf adalah hati fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan hati untuk fokus kepada Allah, berkhalwat dengan Allah dan memutuskan hubungan dari makhluk dan sibuk untuk fokus kepada Allah semata. Kemudian beliau membahas lebih panjang, kemudian sampai beliau berkata, fayasiru unsuhu billahi badalan an unsihi bil khalqi. Sampai dia merasa unsu, merasa tentram, merasa bahagia tatkala dia berdua-duaan dengan Allah, yang biasanya dia merasa tentram kalau bersama dengan orang lain, ya. Kita ada kebahagiaan ketika bersama kawan, bersama istri, bersama anak-anak, bersama teman, ya. Tetapi ketika i'tikaf dia berusaha untuk mencari kebahagiaan tatkala dia berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan makhluk. Fa yu'idduhu bidzalika li unsihi bihi yaumal wahsyati fil qubur hina la anisalahu. Yang dengan demikian dia akan mempersiapkan dirinya untuk bisa merasa tentram dengan Allah ketika di alam barzakh, di dalam kubur yang di mana tidak ada teman ketika itu. Maka seorang biasakan diri untuk bisa berbahagia ketika bersendirian bersama Allah, karena ada waktu yang panjang dia akan bersendirian.
Di alam barzah seorang akan masuk dalam alam tersebut, dia meninggalkan seluruh hartanya, meninggalkan seluruh keluarganya, dia sendirian, dan dia bisa jadi di alam barzah bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Allah alam bisawab, nanti kedatangan hari kiamat. Nah, kalau dia sudah terbiasa berbahagia ketika berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagi dia merasakan kebahagiaan di alam tersebut tatkala dia bersendirian. Ya. Ini di antara hakikat dari i'tikaf, yaitu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan ini diucapkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, tadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Demikian juga diucapkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Dia berkata hakikatul i'tikaf, adapun hakikat dari i'tikaf adalah qat'ul alaik anil khalaik wal ittisalu bil khaliq atau kama qala. Dia berkata hakikat dari i'tikaf adalah memutuskan hubungan dari seluruh makhluk, kemudian untuk nyambung, connecting khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat dari i'tikaf. Kita sudah selama 11 bulan, bahkan 11 bulan 20 hari kita selalu berinteraksi dengan manusia, dengan istri, dengan anak, dengan kawan, dengan atasan, dengan bawahan, dengan tetangga, ya, dengan WA, dengan medsos, dengan dunia politik, dengan dunia macam-macam, berita ini, berita anu. Itulah keseharian kita, karena memang makhluk sosial. Tetapi di antara setahun tersebut 10 hari saja, 10 hari seorang berusaha untuk melatih diri fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak total meninggalkan dunia, tapi paling tidak maksimal waktunya adalah untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika i'tikaf sampai dibuat khibah, dibuat semacam kemah-kemah, diletakkan di masjid, Nabi masuk dalam kemah tersebut, kemudian di depannya dikasih hasil semacam tikar untuk semacam pintunya. Jadi tertutup, benar-benar tertutup. Terkadang Nabi keluar berbicara dengan para sahabat, tapi mayoritas waktunya adalah dalam khibah tersebut, dalam kemah tersebut. Ya. Ini menunjukkan Nabi SAW benar-benar ingin fokus berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada i'tikaf. Ya. Oleh karenanya ini adalah sunnah yang memang kurang disukai karena kebanyakan orang merasa bahagia kalau bersama orang lain. Itu sifat manusiawi. Dia merasa bahagia ketika bersama dengan orang lain. Ya. Nah, untuk i'tikaf dia harus meninggalkan kebiasaan tersebut, kebiasaan berbahagia dengan orang lain, dan juga meninggalkan kebiasaan yang mungkin dengan tempat tidurnya yang biasa dia tiduri, rumahnya yang biasa dia tempati, suasana yang biasa dia jalani, ya, makanan yang biasa dia makan, semuanya harus berubah. Semuanya harus berubah agar dia bisa fokus berdua-duaan kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dari i'tikaf. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas fikih yang berkaitan tentang al-i'tikaf. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf secara bahasa diambil dari kata akafa, uquf, yang artinya melazimi sesuatu al-muqsad tawil, dengan waktu yang lama, namanya akafa, yaitu dia tongkrongi kalau bahasa kita, ya. Tongkrongi namanya i'tikaf. Dan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan beberapa ayat yang menunjukkan makna i'tikaf, seperti wajawazna bi bani Israil, ya, al-bahra fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum. Ya, ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya menyeberang dari Laut Merah, kemudian mereka mendatangi suatu kaum yang sedang i'tikaf di berhala-berhala mereka. Mereka nongkrongi berhala-berhala mereka. Ya. Demikian juga Ibrahim pernah berkata kepada kaumnya, antum laha ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun. Ini apa berhala-berhala yang kalian nongkrongi di situ, di berhala-berhala tersebut. Jadi i'tikaf maksudnya berdiam dengan waktu yang lama di suatu, melazimi sesuatu, ya. Sama seperti Bani Israel ketika mereka menongkrongi berhala ejel, sapi yang dibuat oleh Samiri. Ketika dinasihati oleh Nabi Harun alaihissalam, mereka berkata, lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kami akan tetap nongkrongi ini berhala sapi sampai Musa datang kembali kepada kami. Jadi secara bahasa i'tikaf artinya berdiam, ya.
Adapun secara syariat, ya, maksudnya adalah mendiami masjid. Mendiami masjid dalam waktu yang lama dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendiami masjid dalam waktu yang lama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan i'tikaf adalah ibadah yang sejak dulu sudah ada, bukan cuma syariat Islam, sejak dulu juga sudah ada, ya. Makanya Allah berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'a'is sujud. Dan kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahku, yaitu Masjidil Haram, lit-ta'ifina, untuk orang yang tawaf, wal 'akifina, dan untuk orang yang i'tikaf, war ruk'a'is sujud, untuk orang yang rukuk dan sujud. Berarti sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada namanya syariat apa? I'tikaf. Sudah ada dari dulu. Makanya sebagian ulama memandang bahwasanya bukan cuma di syariat kita saja, tapi syariat terdahulu sudah ada i'tikaf. Demikian juga Allah memandang tentang yang Allah sebut tentang Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullama dakhala 'alaiha al-mihrab Zakaria wajada 'indaha rizqa, ya. Jadi setiap Zakaria bertemu dengan Maryam di mihrabnya, Zakaria mendapati Maryam sudah ada makanan, ya. Kondisi Maryam di mihrab, sebagian ulama menafsirkan maksudnya dia sedang i'tikaf, karena Maryam mengkhidmatkan dirinya kepada Masjidil Aqsa, dan dia mengambil mihrab di daerah Masjidil Aqsa dan dia i'tikaf di situ. Jadi ini juga menunjukkan i'tikaf bagi para wanita, dan sudah ada sejak zaman dulu ibadah i'tikaf. Bahkan ibadah i'tikaf dikenal oleh kaum musyrikin, Makanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Nabi SAW, kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Umar pernah berkata, ya Rasulullah, aku pernah bernadar untuk i'tikaf semalam atau sehari di Masjidil Haram ketika di zaman jahiliyah. Umar belum Islam, tapi dia sudah mengenal ibadah i'tikaf, melazimi masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah ibadah yang ma'ruf, yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi bukan cuma ibadah yang dikenal oleh umat Islam saja, tapi merupakan ibadah yang sejak dahulu. Taib, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja rukun-rukun i'tikaf, ya, agar kita bisa dikatakan sedang beribadah, ya, i'tikaf. Karena i'tikaf adalah ibadat, ada aturannya. Yang pertama berkaitan dengan al-mu'takaf fihi, yaitu lokasi yang digunakan untuk i'tikaf. Secara umum, jumhur ulama berpendapat bahwasanya i'tikaf harus di masjid. Sebagian ulama berpendapat boleh di selain masjid, ya, di musalla rumah boleh, namun ini menyelisih jumhur. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya tempat ini sempat ramai, terutama pada tahun lalu masa pandemi. Sebagian ulama mengangkat kembali pendapat ini, padahal pendapat ini hampir terlupakan, tapi ketika musim pandemi orang pada rindu untuk i'tikaf, sementara tidak memungkinkan, terutama tahun lalu tidak memungkinkan untuk i'tikaf di masjid, maka muncullah lagi pendapat ini yang berpendapat bahwasanya boleh i'tikaf meskipun di musala rumah, tapi disyaratkan rumah punya musala yang digunakan khusus untuk salat, bukan di sembarang tempat, di dapur, di kamar, enggak, ya. Tapi maksudnya ada musala rumah digunakan untuk i'tikaf. Sebagian ulama berpendapat boleh, khususnya untuk para wanita. Ini pendapat segelintir kecil ulama berpendapat demikian. Tapi yang benar bahwasanya pendapat jumhur ulama, i'tikaf disyaratkan harus di masjid. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian, yaitu keluar dari masjid kemudian menggauli istri kalian, karena itu membatalkan i'tikaf. Wa antum 'akifuna fil masajid, sementara kalian sedang i'tikaf di masjid. Seakan-akan i'tikaf di masjid suatu perkara yang sudah ma'ruf. Sehingga dari sini dipahami oleh para ulama bahwasanya masjid merupakan syarat untuk i'tikaf. Hanya saja mereka khilaf, masjid seperti apa yang disyaratkan untuk i'tikaf. Dia mengatakan harus Masjidil Jami'. Masjid Jami' itu maksudnya masjid yang ada salat Jumatnya. Namun pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab, di masjid manapun meskipun tidak dilaksanakan salat
Jumat selama di situ salat 5 waktu, dikumandangkan adzan, iqamah, salat 5 waktu, maka itu masjid. Dibuka untuk umum, itu makan apa? Masjid. Mau masjid mall, mau masjid developer, masjid perumahan, pokoknya ada adzan, iqamah, salat 5 waktu, dibuka untuk umum, berarti itu apa? Masjid. Silakan i'tikaf di situ meskipun tidak dilaksanakan salat Jumat. Yang mengatakan harus masjid yang ada salat Jumatnya karena mereka tidak ingin seorang keluar. Karena kalau tidak ada salat Jumat, dia harus pergi keluar untuk salat Jumat di masjid yang lain. Tapi para ulama mengatakan tidak mengapa itu keluar yang diberikan uzur, tidak jadi masalah. Seorang misalnya dia i'tikaf, tidak ada salat Jumat di situ, kemudian dia pergi ke masjid lain untuk salat Jumat, balik lagi, maka i'tikafnya tidak batal karena itu keluar yang dibolehkan. Jadi pertama berkaitan dengan lokasi harus di masjid. Sebagian ulama yang berpendapat boleh di musholla rumah, mereka memandang bahwasanya tujuannya adalah seorang bisa fokus berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka masjid rumah juga boleh. Masjid rumah juga boleh. Pendapat kurang kuat ya. Pendapat apa tidak kuat karena kalau memang hanya berkaitan dengan makna bisa berdoa-doaan, hanya bisa berdoa dengan Allah, tidak harus di musholla rumah. Kita di kamar aja bisa ya. Di kamar, mau di mana, mau di hotel juga bisa berdoa-doaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendapat yang benar, i'tikaf harus di masjid, harus di masjid. Dan tidak harus masjid jami', masjid yang salat 5 waktu, maka boleh i'tikaf di masjid tersebut. Demikian juga di zaman Nabi, para wanita juga i'tikafnya di masjid. Yang berikutnya, bagian mana dari masjid yang boleh digunakan untuk i'tikaf? Bagian dari mana dari masjid yang boleh digunakan untuk i'tikaf? Masjid luas ya. Adapun masjid yang lokasinya tempat sholat dibangun untuk memang tempat sholat, maka itu sepakat ulama boleh i'tikaf di situ. Ya, di masjid, kemudian pokoknya yang digunakan untuk areal sholat, di pelataran, orang juga sholat, Jumatan orang sholat di situ. Memang pokoknya digunakan untuk sholat. Khilaf ketika dalam areal masjid, dan itu bagian dari masjid, tapi tidak digunakan untuk sholat, tidak digunakan sholat. Contohnya maktabah, yaitu perpustakaan masjid. Dia dalam bangunan masjid, contohnya kantor masjid. Boleh nggak seorang i'tikaf di situ, di kantor masjid, di perpustakaan masjid, di gudang masjid, ya, tempat taruh barang-barang, ya. Ini mau i'tikaf diberesin, kemudian digunakan sebagai lokasi i'tikaf. Maka ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dipilih oleh Lajnah Daimah, dipilih oleh para ulama, juga dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, adalah semua dalam areal masjid boleh digunakan untuk i'tikaf. Semua dalam areal masjid, selama itu masih dalam bangunan masjid, boleh digunakan untuk i'tikaf. Di perpustakaan masjid juga boleh. Kemudian misalnya di gudang masjid kalau diberesin tempat lokasi i'tikaf juga boleh. Kantor masjid juga boleh selama masih dalam bangunan apa? Masjid. Cuma kalau bisa kita hindari. Kalau bisa kita hindari ya di tempat tempat sholat lebih baik. Tapi tadi tidak jadi masalah, masalah karena Allah sebutkan dalam Al-Quran wa antum aqifuna fil masajid, dan kalian sedang i'tikaf di masjid, dan semua sepakat ini kantor masjid, ini gudang masjid, ini perpustakaan masjid, masih dalam areal masjid, kecuali perpustakaannya di luar areal masjid lain terpisah, nah itu jangan. Ini kita bicara tentang perpustakaan yang ada dalam areal masjid ya. Seperti di Masjid Nabawi ada perpustakaan dalam misalnya ya. Selama itu dalam areal masjid, dalam bangunan masjid, maka boleh i'tikaf di situ. Allah alam bisawab. Ini berkaitan dengan masjid. Bagaimana dengan musholla, Ustaz? Musholla itu adalah istilah. Sebenarnya dia masjid ya, musholla yang di perumahan. Disebut musholla supaya berarti tidak ada sholat Jumatnya. Tapi sebenarnya ada musholla yang besar. Musholla besar ada adzannya, ada iqamatnya, ada sholat 5 waktunya, berarti boleh. Ya. Hanya saja itu istilah musholla, tapi syar'inya dia adalah masjid. Syar'i karena dia benar-benar bangunan tersendiri, kemudian milik umum, dibuka untuk umum, ada adzan, ada iqamat seperti musholla-musholla yang ada di perumahan-perumahan, maka itu juga hukumnya hukum masjid. Makanya masuk juga ada sholat tahiyatul masjid, bukan tahiyatul musholla. Dia itu masjid, cuma orang namakan musholla supaya tidak sholat Jumat. Karena ada masjid sholat Jumat sana, masjid besar, ini cuma musholla. Tapi hakikat dia adalah
masjid. Hakikatnya adalah masjid. Jadi tidak mengapa iktikaf di situ. Adapun iktikaf di mushola kantor ini nggak bisa. Ini karena bukan tidak mengambil hukum masjid ya, tidak dibuka untuk umum ya, sehingga tidak mengambil hukum masjid. Allahu a'lam bishawab. Tapi ini yang pertama berkaitan dengan lokasi iktikaf. Yang kedua, jangan lupa niat. Seorang ketika mau iktikaf dia harus niat. Niat mau iktikaf ya. Sehingga dia tidak asal masuk, dia harus pasang niat, saya mau iktikaf. Dalam hati cukup ya. Tidak perlu dia berkata nawaitu an a'takifa, aku berniat untuk iktikaf, enggak perlu ya. Yang penting dia niatkan mau iktikaf, maka silakan dia berniat, dan itu syarat. Kalau dia tidak niat, maka tidak dianggap iktikaf. Dia meskipun nongkrong di masjid lama, meskipun baca Quran, dia hanya dapat pahala baca Quran. Adapun pahala tongkrongannya tidak. Karena iktikaf ini nongkrong untuk beribadah. Ya, mungkin bahasa nongkrong kurang kurang apa bahasanya di Indonesia yang cocok? Berdiam ya. Berdiam maksudnya nongkrong. Kalau nongkrong mungkin masih kurang bagus, kita berdiam. Meskipun dia berdiam lama karena nongkrong konotasinya buruk ya. Berdiam lama di masjid tapi dia tidak niat untuk iktikaf, meskipun dia baca Quran, meskipun dia sholat, dia hanya dapat pahala baca Quran dan pahala sholat, tidak mendapatkan pahala berdiamnya di masjid. Karena iktikaf butuh dengan niat, syaratnya harus ada niat, dan yang jadi patokan adalah niat. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Perkara berikutnya berkaitan dengan iktikaf adalah orang yang iktikaf. Orang yang iktikaf harus muslim tentunya. Muslim, mumayyiz, bisa bukan kafir, bukan murtad ya. Orang muslim agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan dalam hal ini sama boleh melakukan iktikaf. Oleh karenanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi iktikaf bersama Nabi, minta izin kepada Nabi, di antaranya Hafsah dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian mereka berdua iktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wanita boleh iktikaf ya. Wanita boleh iktikaf sebagaimana laki-laki juga boleh iktikaf, dan syariat terdahulu sebagaimana dipahami oleh sebagian ulama tentang Maryam yang iktikaf di Masjidil Aqsa. Maryam yang iktikaf di Masjidil Aqsa. Karenanya siapapun boleh iktikaf, laki-laki maupun wanita. Adapun wanita disyaratkan harus kalau dia bersuami dengan izin suaminya, karena ketaatan kepada suami adalah wajib, iktikaf hukumnya sunnah. Jangan sampai dia iktikaf tanpa izin suami, dia harus minta izin sama suaminya. Kalau suami izinkan maka silakan iktikaf, kalau suaminya menyuruh pulang maka dia wajib untuk pulang, karena ketaatan kepada suami hukumnya wajib ya. Adapun iktikaf hukumnya sunnah. Jangan dia ngomelin suaminya, saya mau iktikaf kok kamu larang-larang. Suami mungkin punya keperluan tertentu, maka dia harus tahu prioritas mana yang wajib, mana yang sunnah ya. Kemudian khilaf di kalangan para ulama tentang wanita yang haid atau nufasa yang nifas. Apakah wanita haid atau wanita nifas boleh iktikaf? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas ulama 4 mazhab berpendapat bahwasanya wanita haid tidak boleh berdiam di masjid. Wanita haid tidak boleh berdiam di masjid ya. Sementara pendapat Zahiriyah, ulama Zahiriyah berpendapat, Ibnu Hazm dan yang lain berpendapat bahwasanya wanita haid tidak dilarang untuk berdiam di masjid selama dia tidak mengotori areal masjid. Artinya dia jaga darahnya agar tidak keluar, tidak mengotori masjid, maka tidak mengapa bagi seorang wanita untuk berdiam di masjid meskipun dalam kondisi haid. Ada khilaf yang panjang tentang masalah ini. Intinya tidak ada dalil yang tegas ya, yang sepanjang sepengetahuan saya tidak ada dalil yang tegas yang mengatakan haram bagi wanita yang haid untuk berdiam di masjid. Yang ada hanyalah isyarat atau mafhum ya. Tapi nas tidak ada, kecuali satu hadis dari riwayat
Jasrah bintu Dijajah, tetapi riwayat ini lemah. Itu Nabi mengatakan, aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid, wanita bagi orang yang junub maupun wanita yang haid. Tapi hadis ini hadis yang dhaif, ya, didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Adapun dalil yang lain maka isyarat. Demikian juga sebaliknya ulama Zahiriyah yang membolehkan wanita haid untuk menetap di masjid, mereka juga punya dalil. Tapi tidak ada nas juga, mereka hanya mengambil hukum asal. Hukum asal boleh, maka tidak kita keluar dari hukum asal sampai ada dalil yang tegas menyatakan wanita haid tidak boleh di masjid. Padahal kita tahu di zaman Nabi banyak wanita haid. Banyak wanita haid, tapi Nabi tidak pernah sekali mengatakan wanita haid tidak boleh di masjid. Nah, sementara wanita haid sangat banyak di zaman Nabi SAW. Demikian juga wanita-wanita pada iktikaf di zaman Nabi SAW. Dan tidak disebutkan dalam satu hadis pun si fulanah akhirnya pulang ke rumah karena haid. Padahal banyak wanita yang iktikaf di zaman Nabi SAW. Seandainya haid menghalangi seorang untuk tinggal di masjid, menetap di masjid, pasti ada dalil yang tegas dalam hal ini. Jadi intinya ini masalah khilafiyah. Secara umum ada dua pendapat. Jumhur ulama 4 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya wanita haid tidak boleh di masjid. Dengan demikian, jika ada seorang wanita iktikaf misalnya baru 2 hari, hari ketiga dia haid, maka dia harus meninggalkan masjid. Karena wanita haid tidak boleh di masjid. Timbul pertanyaan, dia meninggalkan masjid, iktikafnya batal atau tidak? Dua pendapat di kalangan jumhur ulama. Ada yang berpendapat iktikafnya tidak batal. Dia hanya beruzur untuk meninggalkan masjid. Nanti kalau dia sudah bersih, dia mandi bersih, dia lanjutkan lagi iktikafnya. Tapi iktikafnya belum batal. Sebagian ulama berpendapat iktikafnya batal. Dengan haid iktikaf batal. Maka nanti kalau sudah bersih, dia tinggal niat ulang untuk masuk lagi ke masjid untuk memperbaharui tastaknif, memperbaharui niat untuk iktikaf. Tapi intinya 4 mazhab berpendapat wanita haid tidak boleh di masjid. Boleh hanya sekedar numpang lewat cuma sebentar. Adapun lama-lama iktikaf tidak boleh. Saya sendiri lebih condong pada pendapat Zahiri ya, bahwasanya tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan wanita haid tidak boleh di masjid. Tidak ada dalil yang tegas menunjukkan akan hal tersebut. Padahal ini perkara yang urgen, hendaknya diketahui oleh kaum muslimin. Mestinya ada hadis yang tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apalagi para wanita, mereka iktikaf di zaman Nabi di masjid, ya, dan tidak ada dalil bahwasanya mereka ada yang batal keluar gara-gara haid atau yang lainnya, menunjukkan tidak jadi masalah. Adapun wanita yang istihadah, dia tidak haid. Istihadah itu darah penyakit yang sampai darah keluar terus tidak berhenti-berhenti. Jika dia hukumnya wanita istihadah, maka tidak mengapa iktikaf. Bahkan sebagian sahabiat mereka meletakkan semacam panci, semacam tempayan, kemudian dia sholat sambil darah menetes ya keluar gara-gara dia istihadah, dan tidak mengapa karena itu udzur syar'i. Jadi itu bukan haid. Yang kita perselisihkan adalah masalah wanita haid. Intinya saya lebih condong pada pendapat Zahiriyah. Selama seorang wanita bisa menjaga dirinya, tidak memotori masjid dengan darah haidnya, maka wallahu a'lam bishawab, tidak mengapa dia iktikaf di masjid karena tidak ada dalil yang tegas akan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya rukun iktikaf di antaranya adalah al-mukthu at-tawil, yaitu menetap, berdiam di masjid, menetap di masjid ya. Menetap di masjid. Para ulama khilaf tentang ukuran berapa lama seorang dikatakan iktikaf. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan harus 10 hari. 9 hari tidak boleh, harus 10 hari. Yaitu harus 10 hari terakhir. 8 hari enggak boleh. Kalau pas 9 hari ya 9 hari. Kalau 10 hari. Intinya harus full. Tidak boleh iktikaf bolong-bolong yang ngalong-ngalong iktikaf malam saja atau siang saja, enggak boleh. Harus full. Harus full karena Nabi tidak pernah mencontohkan bolong-bolong. Nabi iktikafnya apa? Full. Dalilnya Nabi SAW. Bahkan ada yang lebih ketat, harus puasa. Kalau nggak puasa, nggak boleh iktikaf. Artinya siangnya puasa, malamnya iktikaf. Disyaratkan harus puasa.
Karena prakteknya Nabi tidak pernah i'tikaf kecuali dengan disertai dengan apa? Puasa. Ini pendapat. Pendapat yang sebaliknya, yang kontra dengan ini, i'tikaf meskipun 1 detik, i'tikaf. Yang penting niat. Saya niat i'tikaf meskipun 1 detik, 2 detik, dinilai apa? I'tikaf. Walau lahzah, meskipun hanya sebentar. Ini pendapat dikuat oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Tibyan, ya. Dia menjelaskan hendaknya seorang kalau masuk masjid selalu niatkan i'tikaf. Karena i'tikaf tidak mesti bulan Ramadan saja. Ya. Kapan saja dia masuk masjid niatkan i'tikaf supaya argo pahala jalan. Tidak mengapa 5 menit, 10 menit niatkan i'tikaf. Ini pendapat yang ekstrim juga, maksudnya berlawanan dengan yang pertama. Yang pertama harus 10 hari tanpa ada boleh bolong atau 9 hari tidak boleh ada bolongnya, bahkan harus dengan puasa. Pendapat satunya sebentar tidak jadi masalah. Ada pendapat tengah-tengah. Ada yang mengatakan harus 1 hari 1 malam. Ya, namanya i'tikaf sehari semalam. Ada yang mengatakan lebih ringan daripada itu, boleh 1 siang atau 1 malam. Mereka berdalil dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah disebutkan di awal pengajian. Umar berkata, "Kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa fil Masjidil Haram lailah." Aku pernah di zaman jahiliyah bernadar untuk i'tikaf semalam di Masjidil Haram. Apa makna semalam di sini? Apakah malam maksudnya terbenam matahari sampai terbit fajar, atau malam maksudnya 1 hari? Karena terkadang orang Arab mengungkapkan malam maksudnya semalam, maksudnya sehari. Seperti kita, berapa malam kau di sana? Saya 5 malam di sana, maksudnya 5 hari 5 malam. Intinya Umar pernah i'tikaf entah semalam entah sehari semalam, ya. Dan tidak harus 10 hari. Ini pendapat lebih kuat tentunya. Dan sebagian ulama berpendapat tidak harus semalam, tidak harus siang, tapi yang penting al-muqtut tawil, yang penting waktu yang panjang. Yang penting waktu yang panjang, kembali kepada urf atau kepada lughah. Karena ini ada kaidah, jika Nabi SAW tidak pernah, jika syariat tidak pernah memberi batasan dari sekian sampai sekian, sekian sampai sekian, maka kita kembali kepada urf, tradisi, atau kembali kepada bahasa. Ternyata Nabi SAW tidak pernah menyatakan i'tikaf itu harus begini sampai begini. Tidak pernah. Tidak ada satu hadis pun Nabi mengatakan i'tikaf harus begini, harus begini. Ketika secara syar'i tidak ada batasan, kita kembali kepada urf, kepada tradisi. Yang namanya i'tikaf itu mendiami. Orang yang kalau cuma 1 detik, 2 detik tidak dikatakan mendiami. Dia tidak. Tidak dibilang nongkrong enggak? Nongkrong cuma 1 menit, itu bukan nongkrong namanya. Nongkrong itu butuh waktu yang agak panjang. Ini pendapat secara bahasa, secara kaidah cukup kuat. Jadi yang berpendapat demikian mengatakan jika seorang i'tikaf 1 jam, 2 jam, boleh. Zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, dikatakan dia lagi nongkrong di masjid, lagi i'tikaf. Secara bahasa itu disebut dengan apa? Ukuf. Secara bahasa dikatakan sedang mendiami. Adapun cuma 1 menit, 2 menit, maka tidak pas dikatakan mendiami. Ya. Saya dulu kalau ditanya, saya selalu bilang, saya berdasarkan hadis Umar bin Khattab, i'tikaf boleh 1 malam, boleh 1 siang. Boleh 1 malam, boleh 1 siang. Namun sepertinya saya lebih condong sekarang bahwasanya yang penting waktunya lama, boleh dikatakan i'tikaf. Dan ini solusi bagi kawan-kawan yang mungkin bekerja di siang hari, kemudian mereka masuk masjid cuma 2 jam, 3 jam, tidak apa, niatkan i'tikaf. Kalau dia niat i'tikaf, maka argo pahala akan berjalan, argo pahala akan berjalan. Ustaz, kalau saya datang niat i'tikaf terus saya tidur, ya mudah-mudahan dapat argo i'tikaf, ya. Mudah-mudahan. Yang penting niatkan, yang penting niatkan. Karena para ulama mengatakan orang dalam kondisi i'tikaf dia dapat pahala karena mendiami saja sudah pahala, apalagi kalau disertai dengan baca Quran, salat malam, dan yang lainnya. Ini kira-kira yang berkaitan dengan i'tikaf. Baik. Apa hal-hal yang bisa membatalkan i'tikaf? Di antara yang membatalkan i'tikaf tentu ada banyak hal disebut oleh para ulama. Ada yang diperselisihkan, disepakati, tapi di antaranya adalah kalau seorang niat untuk membatalkan i'tikaf, maka batal. Saya mau keluar, niat jazm untuk keluar, tekad untuk keluar dari area i'tikaf, maka
maka itikafnya batal. Maka itikafnya batal. Atau dia sengaja keluar dalam waktu yang lama, ya, dari masjid tanpa ada keperluan dia. Nah, keluar dari masjid ada dua model. Yang pertama hanya keluar sebagian tubuh, yang kedua keluar seluruh tubuh. Keluar sebagian tubuh maksudnya cuma tangan aja keluar di jendela masjid misalnya, atau kepala doang keluar dari masjid. Itu tidak membatalkan itikaf. Sebagaimana Nabi SAW, karena jendela Nabi langsung nyambung dengan rumah Nabi, Nabi SAW sedang itikaf, beliau keluarkan kepala beliau untuk disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sisir dibersihkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dalam hadis disebutkan, dalam hadis Aisyah menyisir rambut Nabi SAW. Ini pelajaran bagi ibu-ibu, ya. Jangan suami nyisir sendiri, ya. Jadi ibu-ibu nyisirin apa? Suami. Ya, ibu yang nyisirin apa? Suami. Sunnahnya ibu-ibu nyisirin apa? Suami. Aisyah mengatakan, kuntu utayyibun Nabi, aku memakaikan minyak wangi bagi Nabi. Jadi penampilan istri, perhatikan istri yang nyisirin rambut suami, istri yang memakai minyak wangi untuk suami, seharusnya demikian, ya. Untuk ibu-ibu yang solehah saja, yang enggak solehah enggak apa-apa, enggak usah. Tapi yang solehah hendaknya demikian, ya. Baik. Jadi Rasulullah keluar kepalanya, kemudian disisir oleh Aisyah. Jadi kepalanya Nabi di rumah Nabi, berarti keluar masjid. Rumah Nabi bukan areal masjid. Jadi kalau hanya keluar sebagian tubuh tidak membatalkan apa? I'tikaf. Tapi kalau keluar seluruh tubuh, maka sepakat ulama kalau keluar lama-lama tidak ada keperluan, batal i'tikaf. Keluar nongkrong di luar, ngobrol ke sini, tamu 1 jam, ya batal i'tikaf. Tapi tidak semua keluar membatalkan i'tikaf. Pertama, keluar karena ada kebutuhan mendesak sebagaimana kebutuhan manusia. Rasulullah SAW ketika i'tikaf dia juga ke rumah. Lihajatil insan. Dalam riwayat karena kebutuhan sebagaimana kebutuhan manusia. Contoh misalnya makan, keperluan karena di masjid tidak ada makan di rumah tidak ada masalah. Misalnya buang hajat misalnya, kebutuhan manusia yang darurat yang harus dia kerjakan, ya. Maka tidak jadi masalah. Contoh seperti kawan-kawan yang i'tikaf di Masjid Haram, mereka sewa 1 kamar hotel, situ 20 orang tinggal situ, ya. Pokoknya cuma sekedar buat buang hajat, ya. Kalau tidur semuanya di masjid, tapi buang hajat, ganti baju, mereka itu enggak ada masalah, seperti i'tikaf sah karena itu keluar karena kebutuhan mendesak. Kebutuhan sebagai manusia, saya butuh makan. Lain halnya kalau misalnya masjid menyediakan makanan, dia enggak boleh cari makan di luar. Ada makanan dan dia bisa makan. Lain halnya kalau dia tidak bisa makan, dia terkena penyakit tertentu, tidak bisa makan makanan di masjid. Dia harus punya menu tersendiri, ya, maka dia boleh keluar, tidak jadi masalah. Misalnya dia tidak bisa makan kecuali nasi padang, misalnya. Selain nasi padang, mulut tidak terima, ya, misalnya. Maka dia boleh keluar dari, ini misalnya, ya, dia boleh keluar dari masjid untuk cari nasi padang, tapi nggak boleh yang jauh-jauh. Ini nasi padang sana di Ampera, jauh, berapa kilo? Setengah jam dari sini. Itu tidak mendesak, ya. Yang sedekatnya intinya kebutuhan dia terpenuhi. Tapi kalau masjid sudah menyediakan makanan dan dia bisa makan, maka hendaknya dia makan di masjid, dia tidak perlu keluar. Jadi dia hanya keluar dalam kondisi darurat, itu dibolehkan. Ya, keluar dalam kondisi darurat. Kalau misalnya di masjid ternyata kamar mandi ramai, ngantri panjang, dia tidak kuat atau dia masuk dia mungkin tidak biasa kotor misalnya atau yang lainnya, dia boleh ke rumah untuk buang hajat, ya. Lagi rumahnya dekat, kemudian segera balik, tidak jadi masalah. Tapi dia keluar cuma seperlunya saja. Jangan kemudian dia ke rumah, kemudian mandi, kemudian ngobrol-ngobrol dulu, gimana kabar, baru ke masjid. Ini enggak. Berarti lebihnya itu tidak mendesak, ya. Ini keluar yang ini model kedua, badan keluar semua, juga ada beberapa model. Pertama, saya ulangi, keluar yang benar-benar tidak ada kebutuhan, keluar lama-lama, maka ini i'tikaf batal, ya. Apalagi dia keluar untuk melakukan hal yang membatalkan i'tikaf, keluar untuk menggauli istri, batal malam hari. Dia pergi keluar kangen sama istri, keluar menggauli istri, ya batal i'tikafnya. Karena Allah melarang secara tegas, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf. Itu keluar sengaja menggauli istri, maka i'tikafnya batal. Atau tadi keluar dalam waktu yang lama tanpa ada
tanpa ada keharusan, tidak ada hajat, tidak ada keperluan, ini keluar ke jalan-jalan aja, ini enggak, ini batal i'tikaf. Model keluar yang kedua yang disepakati tidak membatalkan i'tikaf adalah keperluan keluar karena ada keperluan mendesak. Seperti tadi makan, minum, buang hajat di rumah karena di masjid ramai ngantri dan yang lainnya, ini diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW ketika sedang i'tikaf didatangi oleh Sofiyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi ngobrol sama Sofiyah. Setelah Nabi ngobrol sama Sofiyah malam hari, Nabi keluar ngantarin Sofiyah ke rumahnya. Ya, Nabi keluar mengantari Sofiyah ke rumahnya. Ini Nabi keluar dari masjid, ngantari Sofiyah ke rumahnya, tapi dekat karena kalau Masjid Nabawi kotak, Sofiyah rumahnya di sebelah belakang kanan ya. Artinya tidak terlalu jauh ya, paling cuma berapa puluh meter doang. Terus Nabi kembali, karena itu malam-malam mendesak, dia khawatir istrinya pulang sendiri, maka dia keluar ngantarin istrinya, dan ini keluar yang disepakati tidak jadi masalah. Di antara juga sekarang ada keluar yang model ketiga, yang hajatnya tidak mendesak, tapi ada faedahnya. Seperti keluar untuk menziarahi orang sakit, misalnya ada teman sakit dia ziarahi, keluar untuk mengantar jenazah, iya ada jenazah, cari pahala yuk ngantar ke tempat kuburan, seperti itu ya. Ini seperti ini maka sunnahnya tidak dilakukan. Aisyah pernah berkata, minas sunnah, di antara sunnah ketika i'tikaf tidak mengunjungi orang sakit, tidak melayat jenazah. Tapi kalau seandainya ada yang melakukannya tidak membatalkan i'tikaf. Cuma sebaiknya dihindari karena tujuan dari i'tikaf utamanya adalah bagaimana seorang bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Fokus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang dibolehkan untuk i'tikaf adalah membangunkan istri. Makanya dalam hadis tadi kata Aisyah, idza dakhala al-ashr, kalau sudah masuk 10 malam, syadda mi'zarahu, Rasulullah sallam ikatkan, kencangkan sarungnya, itu tidak menggauli istri-istrinya. Kemudian wa ahya lailahu, Rasulullah sallam hidupkan malamnya dengan beribadah. Wa aiqadha ahlahu, dan dia bangunkan istrinya. Bangun istrinya Rasulullah sallam artinya keluar, karena rumah istri Nabi semuanya dekat masjid, sekeliling masjid. Keluar dia bangunkan istri-istrinya untuk sholat malam, untuk ibadah. Dan ini keluar yang diperbolehkan. Adapun keluar yang makan waktu lama, kemudian untuk menjenguk orang sakit, untuk mengantar jenazah, maka ini sebaiknya ditinggalkan karena waktunya lama. Demikian juga keluar bangunkan istri. Kalau kita bisa sepakat sama istri, nanti saya telepon kamu, HP-mu jangan di silent misalnya, itu lebih baik tanpa harus kita keluar dari masjid. Karena yang paling baik adalah seorang fokus dalam masjid, karena itulah makna i'tikaf. I'tikaf itu melazimi masjid, mendiami masjid, menetapi masjid, tidaklah keluar kecuali dalam kondisi mendesak. Ini yang berkaitan dengan hal-hal fikih yang berkaitan dengan i'tikaf. Baik, terakhir saya akan sampaikan tentang wasiat-wasiat yang harus diperhatikan untuk kita semua, termasuk saya, ketika seorang akan i'tikaf. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang hendaknya diperhatikan adab-adab ketika i'tikaf. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf ibadah. I'tikaf ibadah. Maka kalau bisa seorang i'tikaf tidak usah bilang sama orang lain ya. Ya sudah i'tikaf saja ya, kecuali ada yang tanya atau ada perlu dikasih tahu ya sama keluarga, saya mau i'tikaf ya. Tapi asalnya kita enggak usah bilang ke orang-orang ya, saya sedang i'tikaf. Asalnya ibadah disembunyikan. Sembunyikan. Kita sekarang hidup di zaman orang meng-share seluruh amal solehnya. Orang sedang tawaf nge-share. Ya. Saya lagi di putaran ke-7 nih. Saya doakan kalian semuanya. Amin. Ya, Masya-Allah. Di Facebook ya, misalnya. Enggak usah begitu ya. Statusnya enggak usah dirubah. Sedang i'tikaf. Enggak usah. Kalau bisa HP dibuang i'tikaf, enggak usah pakai HP kalau bisa ya. Jadi i'tikaf adalah ibadah yang mulia, ibadah yang perlu perjuangan. 10 hari enggak gampang ya. Biasanya makan ini jadi makannya meningkat atau menurun? Tidak, biasanya tidur di tempat tidur nyaman, biasanya mau bebas ya.
kamar mandi sendiri, sekarang harus bareng-bareng, harus ini berat, capek, mungkin ya serba susah lah, nggak gampang. Apalagi kalau itikaf di Masjidil Haram, masya Allah, berat ya, nggak gampang. Lengah sedikit, tempat diambil orang. Berantem dulu mau dapat tempat di. Sebagian teman-teman kalau cerita mereka itikaf, kadang berantem sama kan dari negara macam-macam. Harus disiasati, bagi-bagi makanan. Akhirnya kalau mereka pergi dijaga. Kan tadinya mau berantem nggak jadi berantem. Bagi-bagi makanan akhirnya lokasi dijaga kalau lagi keluar. Tapi intinya itikaf berat, tidak gampang. Maka yang berat-berat sudah dikerjakan selama 10 hari, 9 hari, maka hendaknya dapat pahala. Kalau dapat pahala kita nggak usah riya ya. Jangan seorang merasa saya ikhlas kok. Enggak. Orang salaf dahulu, para ulama, mereka takut riya. Kenapa kita sekarang pede bahwasanya kita tidak riya? Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Ma ala syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada perkara yang paling berat aku hadapi seperti niatku, hatiku, karena niat berubah-ubah. Kalau mereka khawatir riya, padahal mereka ibadahnya luar biasa, ya. Ibadah mereka banyak dan mereka berusaha menyembunyikan amal soleh mereka. Kalau kita pede-pedenya, seakan-akan sudah super ikhlas. Ya. Kemudian pamer ibadah sana, pamer ibadah sini, ya. Alhamdulillah ya. Meskipun berat, akhirnya aku bisa menjalani itikaf misalnya. Jangan ganggu, sedang itikaf. Orang sekarang model-model banyak. Kalau tulis jangan lagi hutang, sedang itikaf itu baru. Nggak usah lah, nggak perlu orang tahu kita sedang itikaf. Makanya kalau perlu antum itikaf sendirian, sudah nggak ada yang tahu, pergi ke masjid asing nggak ada yang kenal. Pergi ke masjid mana nggak ada yang tahu, lebih afdal ya. Lebih afdal. Kalaupun ada yang tahu, satu orang membuat teman, buat jaga-jaga barang atau apa. Tapi intinya seorang berusaha untuk tidak keluar-keluar dia sedang itikaf, ya sekedar, kalaupun sekedar sama-sama itikaf, sama-sama tahu, intinya sekedar sahabat-sahabat tertentu saja yang tahu, bukan hal yang harus digembar-gemborkan bahwasanya ya itikaf bersama ini di sini, itikaf bersama. Emang kita nabi, kalau kita nabi ya. Kita sendiri tidak tahu amal kita diterima atau tidak. Yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijaga jangan sampai ibadah kita tertolak gara-gara ingin diakui itu karena riya. Yang kedua di antaranya sejak awal iktikaf kita niatkan bahwasanya saya ingin mencari Lailatul Qadar. Ya, karena tujuan iktikaf di antara utamanya adalah Lailatul Qadar. Itu yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Nabi pernah iktikaf 10 hari pertama, Nabi iktikaf 10 hari pertama dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Kemudian Jibril datang, Jibril berkata alaihissalam, "Innalladzi tatlubuhu amamak." Wahai Rasulullah, yang kau cari bukan sekarang, di depan. Rasulullah tambah lagi iktikaf 10 hari di tengah bulan Ramadan. Jibril bilang lagi, "Innalladzi tatlubuhu amamak." Yang kau cari di depan. Rasulullah akhirnya iktikaf 1 bulan penuh pernah. Jadi tujuan Nabi iktikaf cari apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jadi mau saya seorang ketika awal iktikaf, dia niatnya cari Lailatul Qadar. Sehingga kalau dia pasang niat dia untuk cari Lailatul Qadar, dia akan serius. Bukan mumpung biar jauh dari istri, lumayan 10 hari. Tiap hari diomelin, mending saya selamat. HP mati, nggak ada tuntutan-tuntutan, selesai. Dikejar-kejar sama Ina. Enggak. Niatnya karena cari Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Enggak, jadi seorang niat untuk mencari Lailatul Qadar. Dengan kalau dia pasang niat di depan dia, maka dia akan bisa fokus karena tujuan dia ada di depan dia. Saya ingin cari Lailatul Qadar. Jangan sampai tujuan saya tersebut lepas. Karena kita bakalan ada godaan ketika kita iktikaf sama kawan-kawan ya. Kita ngobrol apa segala macam-macam, tawa ke TV ya. Pegang HP lihat berita, kemudian lihat cewek di HP, repot. Bukan Lailatul Qadar, Lailatul Qadir. Akhirnya nggak dapat. Atau dapat tidak maksimal. Maka seorang niatkan dia cari Lailatul Qadar, karena itulah niat Nabi SAW ketika iktikaf untuk mencari Lailatul Qadar. Kemudian ingat, poin utama ruh daripada iktikaf adalah inqita' anil khalq wal istighal bil khaliq. Ya. Putus hubungan dengan makhluk. Ini yang paling penting, inilah ruh iktikaf. Saya katakan tadi Nabi sampai kemudian pasang tenda, Nabi masuk di dalamnya. Ya, supaya Nabi fokus. Ya, sekali-sekali bicara dengan para sahabat, tapi asalnya Nabi dalam tenda tersebut.
Maka ini tujuan utama. Makanya tadi kalau bisa kita i'tikaf sendiri, nggak kenal sama siapapun di masjid itu bagus. Kalau bisa ya. Ya, kalau di mana-mana dikenal ya udah cari yang paling nyaman. Tapi kalau ada bisa masjid orang nggak kenal itu lebih baik ya. Lebih baik kalau kita pun bawa teman satu dua yang bisa membantu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pilih-pilih teman untuk i'tikaf ya. Jangan cari teman yang enak ngobrol i'tikaf. Teman untuk ngopi ketika i'tikaf ya. Istrimu nanti suruh bawain ya. Pisang goreng sama kopian. Kamu istri bawa apa itu? Ketemuan akhirnya warung kopi pindah di masjid. Sambosa ada ini. Di jam berapa nih? Buka puasa belum? Jadi kalau berusaha nggak ada yang kenal lebih bagus ya. Dan ingat fokus kita, itulah hakikat i'tikaf, bukan bentuk kita ke masjid. Insya Allah kita dapat pahala meskipun kita ngobrol, tapi beda dengan orang yang dia benar-benar ingin fokus kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak banyak ngobrol. Dia terkadang kita memang harus obrolan sedikit, bawa anak-anak, kita hibur mereka karena mereka tidak biasa i'tikaf. Tapi seperlunya saja kita berbicara. Asalnya kita fokus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ saya ingatkan kepada diri saya dan juga kepada para pemirsa, kita sedang hidup di zaman HP, zaman medsos. Waspada ya. Karena ini benar-benar bisa menghabiskan waktu kita. Grup-grup WhatsApp. Kalau bisa antum live aja dulu semuanya. Antum punya grup 20 live semuanya. Ya. Kalau bisa ya. Kemudian nanti ketemu lagi ya bisa. Atau sudah jangan dibalas sama sekali, dimatikan biar nggak ada bunyi-bunyi ya. Kalau bisa dibikin itu yang terbaik ya. Agar kita bisa benar-benar fokus, benar-benar kita memutuskan diri dari dunia itu benar-benar bisa kita kerjakan. Cuma 10 hari. Ya. Tapi kita badan di masjid, otak di alam semesta, Masya Allah. Ya. Semua berita kita ikuti. Ini terus besoknya bagaimana? Ini, ikut berita terus. Sebagian main game di masjid, ada main game di masjid. Ada tidak benar main game di masjid, mainnya sama orang luar negeri main game bareng-bareng. Ini benar-benar badan cuma di masjid, otak di mana? Di dunia, otaknya di luar semua. Ini benar-benar bertentangan dengan hakikat i'tikaf. Ini poin yang kelihatannya sederhana, tapi ini sangat penting agar kita keluar tuh ada sesuatu yang kita dapatkan. Bahwasanya saya sudah bisa merasa nikmat, bahagia ketika berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa menghidupkan kebahagiaan saya tanpa ada teman sedikit pun. Saya bisa sendirian dan saya nikmati tersebut ya. Bisa. Entah dengan baca Quran, entah dengan baca buku, entah dengan berdoa, entah dengan sholat malam ya. Ngobrol sekali ketika makan kita ngobrol, kita canda-canda sedikit, ada masalah. Yang saya tidak mau berlebihan. Ya. Bukan tiba-tiba i'tikaf jadi orang pendiam enggak dong. Enggak juga. Rasulullah juga ngomong sama orang lain. Rasulullah juga ngomong sama Sofiyah radhiyallahu taala anha. Tapi maksud saya rubah, kita lagi i'tikaf, maka jangan sampai sehari-hari kita kebanyakannya ngobrol ya, ngobrol akhirnya nilai i'tikaf itu jadi hilang. Hakikat i'tikaf jadi hilang. Karena itu mengharuskan kita untuk pelit dengan waktu. Waktu kita benar-benar harus kita perhitungkan ya. Nah, dari situ yang punya target bikin target. Saya punya target nih, saya ingin 10 hari khatam Quran sekali. Bisa, berarti 10 hari, taruhlah 9 hari. 9 hari paling tidak 1 hari 4 juz. Saya harus target. Gimana caranya? Saya targetkan. Ya, misalnya, orang punya target macam-macam. Saya punya target selama 10 hari saya ingin baca terjemah Quran dari awal sampai akhir. Saya ingin baca terjemah Quran dari awal sampai akhir ya. Ya, kalau para ulama mungkin baca buku tafsir kita mungkin nggak mampu. Ya. Tapi intinya ada target yang ingin kita kerjakan. Nah, kalau kita punya target, kita akan hargai waktu. Ya. Kalau kita nggak punya target, ya udahlah. Alhamdulillah, sudah 2 juz. Alhamdulillah, masih banyak ketawa ketiwi. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Karena dia punya target, nggak punya target. Kita ingin punya target. Nggak usah muluk-muluk. Yang penting kita kira-kira bisa. Mungkin 10 hari khatam bisa. Dari 1 hari kan 3 juz. 3 juz setengah sudah selesai. Bisa kalau kita bagi waktu, yang penting benar-benar fokus bisa.
pagi baca sekian, siang baca sekian, malam baca sekian, bisa, insya Allah bisa 3 juz sehari. Tapi harus ada target, sehingga kalau kita punya target, kita menghargai waktu. Ada orang ngobrol, saya belum selesai, sebentar, nanti. Kita ngobrol jam 2 malam, saya lagi belum selesai. Harus selesai, sebelum tidur harus selesai. Nah, itu contoh kita menghargai waktu dan orang akan menghargai kita. Antum si enak sudah, saya belum hatam nih. Antum saya dulu ya, nanti deh. Ya. Karena kita ini orang Indonesia pekewuhan ya, jadi gak enakan, akhirnya ngobrol gak enakan. Udah bolak-balik jam, yang itu cocok aja. Ini ngapain lihat jam? Kamu lihat jam ngapain? Maksudnya kamu kapan berhenti ngobrol dari tadi gak pulang-pulang? Baik. Dan ini penting. Nah, di antaranya perbanyak salat malam ya. Baca Quran, oke. Tetapi baca Quran dalam kondisi salat itu lebih bagus. Itu dapat 2 langsung, 2 pahala. Makanya lebih disukai seorang baca Quran dalam kondisi salat. Maka tidak mengapa kalau imam sudah salat, dia salat lagi, dia pegang mushaf atau dia taruh sesuatu mushaf di depannya atau dia pakai HP, enggak ada masalah, yang penting dia baca Quran dalam kondisi salat itu lebih apa? Lebih baik. Lebih baik ya. Cuek aja orang bilang apa? Pokoknya kita lagi sibuk masing-masing ya. Nanti takut dibilang riak, biarin aja lah. Ya. Bilang sama setan, saya tidak mau riak hari ini. Pokoknya kita cuek aja lah, ini masalah akhirat saya. Ya. Kalau setan bilang kamu riak, cuekin aja. Mungkin hari pertama takut riak, hari kedua kita udah cuek. Ya. Kita takut riak kenapa? Karena nggak pernah melakukannya. Tapi kalau udah sering, biasa aja. Ya. Biasa aja. Tapi jangan sampai kita berhenti gara-gara takut riak. Tetap kita lawan riak tersebut, tapi kita tetap maju. Ya. Tetap maju. Dan yang terbaik adalah baca Al-Quran dalam kondisi sholat, itu yang terbaik, itu yang terbaik. Ya, kalau nggak bisa ya sholat sendiri, baca Quran sendiri boleh, variasi kan. Kemudian jangan lupa kalau mungkin kita capek, karena namanya manusia ada kebosanan, dia tidak kuat baca Quran terus, tidak kuat sholat terus, ada kita baca buku agama. Bawa buku agama nggak ada, mungkin jadi target kita. Saya pingin hatam tafsir apa gitu, silahkan ya. Tafsir juz amma saya pingin selesaikan. Ya, baca, kita nikmati karena itu mendekatkan kita kepada Allah. Itu bentuk khalwat dengan Allah. Kita baca ayat-ayat Allah dan kita berusaha memahami apa? Maknanya. Bahkan bisa jadi iman kita lebih charger dengan membaca tafsir daripada sekedar membaca Al-Quran dengan satu kali khatam atau yang lainnya. Ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kita nuansanya masih nuansa ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa berdoa, perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ya, dan juga nanti jangan lupa Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Dhahabat dhama'u wa qalatil urub. Jam berapa buka puasa? Masih belum ya? Jadi apa namanya? Berdoa, sering berdoa. Jangan lupa kesempatan kita di hari-hari yang sangat mulia, terutama di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia dan Allah mencari hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah. Hal bin mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah yang mohon ampun, aku akan mengampuni dosa-dosanya. Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah. Ada yang minta, aku akan kabulkan permintaannya. Hal min da'in fa'astajibalah. Ada yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Hendaknya dia sadarkan diri bahwa dia sedang i'tikaf. Dia sedang argo pahala jalan. Maka hati-hati dengan lisannya, hati-hati dengan matanya, ya. Jangan lirik sana lirik sini, jangan lihat wanita yang tidak pantas dilihat. Nggak usah lah, jaga pandangan, jaga pendengaran. HP ini yang bahaya, hati-hati HP ya. Hati-hati HP ya. Ya. Saya yang paling takutkan adalah HP. Yang paling saya takut adalah HP yang bisa merusak i'tikaf kita. Karena seleweran di HP banyak ya. Cewek-cewek banyak di HP ya. Kalau kita buka YouTube, buka apa namanya? Facebook ya. Bisa melihat macam-macam ya. Bisa melihat macam-macam di bulan Ramadan, apalagi sedang i'tikaf ya. Saya anjurkan YouTube dihapus ya. Di-delete dulu, YouTube, Facebook di-delete ya. HP-nya di-delete lebih bagus kalau HP-nya di-delete sekalian. Tapi karena kita ada keperluan, intinya yang seperti itu, yang medsos kita delete aja. Karena kalau nggak kita delete, kita kepancing untuk apa? Untuk melihat. Ya. Kita iman lemah ya. Rasa pingin tahu tinggi. Kita memberita pingin tahu tinggi. Dan macam-macam akhirnya kita melihat macam-macam. Akhirnya banyak hal yang kita lihat. Maka jauhi selama Ramadan, apalagi selama i'tikaf.
Dan i'tikaf ini kesempatan, ikhwan. Beda dengan ibadah lain. Kalau ibadah lain, kalau Allah menyebutkan i'tikaf ini ibadah yang kita benar-benar bisa fokus kepada Allah, karena cuma yang HP aja mengganggu, tapi maksudnya kita benar-benar tidak berbuat maksiat, karena kita di masjid. Masjid kita nggak lihat macam-macam. Beda kalau kita umroh, kita masih lihat cewek cantik, masih lihat terkadang ada aurat terbuka, terkadang lihat orang bertengkar, terkadang kita ikut bertengkar, musim haji apalagi, jengkel-jengkelan. Tapi kalau i'tikaf, insya Allah begitu itu nggak ada. Jadi kondisi memudahkan, apalagi masjid nyaman, makanan terhidangkan, terus mau ribut apa lagi? Ya udah tinggal kita fokus kepada Allah. Maka kesempatan 10 hari tersebut kita fokus kepada. Kalau kita nggak bisa 10 hari, saya katakan tadi tidak mengapa, 1 malam, 1 siang, 2 hari, 3 hari, nggak ada masalah. Terutama hari-hari malam ganjil, seorang berusaha untuk fokus untuk i'tikaf. Yang terakhir kalau ingin i'tikaf, maka ada khilaf namun yang lebih kuat, masuk di malam 21 sebelum terbenam matahari, sehingga dia mendapatkan malam secara full. Kemudian dia keluar setelah terbenam matahari di malam Idul Fitri. Kalau sudah diumumkan Idul Fitri, dia boleh keluar dari tempat i'tikafnya. Demikian yang saya sampaikan tentang masalah i'tikaf.